Yogyakarta, kota budaya, kota seni, kota yang selalu hidup dalam setiap detiknya. Dari keraton yang sakral hingga jalan-jalan yang ramai, setiap sudutnya punya cerita. Dan di tengah hiruk pikuk kota, ada satu nama yang tak pernah kehilangan pesonanya, Malioboro. Di jantung Yogyakarta, ada sebuah jalan yang menyimpan sejarah panjang, dari kerajaan hingga perjuangan kemerdekaan. Ini bukan sekedar jalan, ini Malioboro, saksi hidup perjalanan kota budaya. Malioboro, tempat di mana aroma kuliner tradisional, warna-warni batik, dan tawa warga Yogyakarta bertemu. Hari ini kita akan jalan-jalan dan merasakan sendiri kenapa Malioboro jadi ikon kota ini. Setiap langkah di Malioboro punya cerita, di masa kerajaan, penjajahan, hingga perjuangan rakyat. Jalan ini lebih dari sekedar tempat belanja, ini adalah jiwa Yogyakarta. Dan pembentukan kota baru tahun 1755 sampai 1800-an. Sejarah Malioboro dimulai setelah berdirinya Keraton Yogyakarta pada tahun 1755. Pada masa ini, Malioboro menjadi bagian penting dari sumber filosofi di Yogyakarta sampai garis imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Palputih, Keraton hingga Laut Selatan. Jalan Malioboro berfungsi sebagai jalur utama prosesi kerajaan, tempat kirap dan upacara besar berlangsung. Di masa inilah Malioboro mulai dikenal sebagai ruang sakral yang menghubungkan pusat pemerintahan kerajaan dengan kehidupan masyarakat. Masa kolonial Belanda. Ketika Belanda menguasai Yogyakarta, mereka membangun banyak fasilitas pemerintahan di sepanjang Malioboro. Benteng Vanderburg, kantor pos besar, dan gedung keresidenan mulai berdiri dan mengubah wajah Malioboro menjadi pusat administrasi kolonial. Pada masa ini, Malioboro semakin ramai karena menjadi titik pertemuan antara kepentingan kerajaan dan pemerintah kolonial. Nama Malioboro juga mulai banyak disebut, menjadikannya salah satu bagian terpenting dalam tata kota kolonial Yogyakarta. Masa awal kemerdekaan tahun 1950 sampai 1980-an. Setelah Yogyakarta kembali ke Republik Indonesia, Malioboro berkembang pesat sebagai pusat ekonomi dan budaya. Pasar tradisional, toko batik, dan pedagang kecil mulai memenuhi kawasan ini. Pada tahun 1950-an sampai 1970-an, Malioboro menjadi ruang favorit bagi seniman, mulai dari penyair, pelukis, dan musisi jalanan hingga fotografer. Di masa inilah, angkringan mulai tumbuh menjadi ikon kuliner rakyat. Kehidupan Malioboro bukan lagi sekedar pusat perdagangan, tetapi juga ruang sosial, tempat berbaurnya berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya masa modernisasi tahun 1990 sampai 2010. Memasuki era modern masyarakat dan pemerintah mulai melakukan penataan besar di Malioboro. Trotoar diperluas dan lampu-lampu jalan dipasang untuk memperindah kawasan. Sementara itu, hotel, mal, dan pusat perbelanjaan mulai bermunculan, menjadikan Malioboro sebagai salah satu pusat wisata terbesar di Indonesia. Walaupun modernisasi terjadi di berbagai sisi, Malioboro tetap mempertahankan identitasnya sebagai pusat seni, batik, dan perdagangan rakyat yang membuat suasana tetap khas. Malioboro masa kini, dari 2010 sampai sekarang. Pada masa kini, Malioboro mengalami transformasi yang sangat signifikan. Kawasan ini disulap menjadi jalur pedestrian yang modern, bersih, dan rapi. Para pedagang kaki lima direlokasikan ke teras Malioboro agar kawasan utama lebih tertata. Fasilitas publik juga ditingkatkan, kursi panjang, building block untuk tunanetra, lampu klasik, CCTV, serta jalur ramah disabilitas. Dengan berbagai perubahan ini, Malioboro tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga ruang publik yang nyaman, aman, dan tetap kaya akan nilai budaya yang membentuk Yogyakarta hingga saat ini. Sejarah Malioboro tidak hanya menggambarkan perkembangan fisik sebuah kawasan, tetapi juga memancarkan nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam perjalanan Yogyakarta sebagai kota budaya. Sejak awal berdirinya Keraton Yogyakarta pada tahun 1755, Malioboro menjadi bagian dari sumber filosofi yang melambangkan hubungan harmonis antar manusia, alam, Tuhan, dan sebuah cerminan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pada masa kolonial Belanda, Malioboro berkembang menjadi pusat perdagangan dan pemerintah yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat. Di sisi lain, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dampak melalui
interaksi sosial, penghargaan terhadap budaya Jawa, serta keberadaan masyarakat dari berbagai latar belakang.